Ada PR buat jenengan. Ya. Kita ini ternyata masih ada satu kurang bahasa tentang khawarik. Khawarik ini kan ada 4 atau ada 6, bagaimana menghitungnya ya. Ada satu kejadian yang belum bisa disebut mukjizat, apalagi ya. Belum bisa disebut karomah, maunah, istidroj, sihir. Nggak bisa nih. Kejadiannya ada. Nah ini mungkin PR buat kita ya yang pemikir. Sampai saya berpikir saya tak harus yang ngasih nama ini. Kejadiannya ada dan banyak terjadi di alam semesta ini. Khawarikul adat. Jadi mungkin begini Bang Isa. Ada sesuatu yang mungkin banyak yang masyarakat kadang tidak mampu untuk menalar sesuatu, tapi ada orang yang mampu untuk menalar sesuatu itu. Contoh ketika kita menyebut sesuatu lalu sesuatu itu terjadi. Nah, contohnya Bang Maisa, contohnya nih Bang Maisa. Ketika Al-Fakir duduk di pinggir sungai, lalu arus sungai itu berjalan, terus ada arus sungai yang berputar. Al-Fakir pegang di bawah, kenapa kok arusnya berputar? Ternyata arus itu menabrak kayu atau bebatuan. Ketika Al-Fakir sudah paham, lalu datanglah teman, duduk bersama. Berdasarkan pengalaman yang sudah Al-Fakir tahu, air yang berputar itu karena menabrak sesuatu. Lalu Al-Fakir bisa menyebutkan sesuatu itu. Ini air berputar, ini karena memang ada batu di bawah. Kalau enggak mungkin kayu. Ketika dibuktikan oleh teman, lalu teman mengatakan, wah, kok tahu? Wah, wali. Kan darinya ke wali kan biasanya. Jadi ada sesuatu yang mampu orang itu menalar, ada yang enggak mampu untuk menalar itu. Jadi dalam kehidupan ini kadang yang Al-Fakir paham, sesuatu itu kadang sebelum terjadi pasti ada tanda-tandanya. Mau hujan ya mendung dulu, mau tidur ya ngantuk dulu, mau makan ya lapar. Mungkin mereka ada sebagian kelompok mereka yang betul-betul cerdas atau peka di dalam membaca kehidupan, ada mereka yang tidak peka. Yang tidak peka ini biasa ketika menemukan hal-hal yang seperti itu dan itu dilakukan oleh mereka yang mampu, wali. Ya, banyak kejadian itu. Makanya ya tadi seperti jenengan nggak bisa kita mudah mewalikan. Oke, mohon maaf saya lanjut dulu tadi ya. Ada kejadian bayi 7 bulan, 4 bulan, Bib. Dipegang sama ibunya ada bayi. Di-scan ada bayi. Dokter secara keilmuan vonis bayi. Lah mau gerak-gerak kok kan. Lalu kemudian tiba-tiba hilang. Kan ini amrun khariqul adat. Kenapa? Karena adatnya mestinya kalau hilang keluar dari rahim atau dibelek. Bukan adatnya ya, adinya. Tapi tiba-tiba hilang si bayi ini. Berarti kan amrun khariqul adat. Kejadian ini sering. Kategorinya qalilul wuqu'. Tapi khariqul adat belum ngasih nama ini. Ulama belum ngasih nama ini. Mungkin karena waktu dulu belum ada ini. Iya. Ini apa namanya? Disebut mukjizat nggak mungkin. Disebut karomah ya nggak bisa. Disebut sihir lah, wong terjadi spontan juga. Oh, mubeng saya. Ini apa? Kayaknya harus saya ini yang ngasih nama ini. Ya. Ayo ya nggak, Bib? Ada nggak di Madura begitu, Bib? Udah 4 bulan, udah gerak-gerak. Ada nggak di Madura? Ada. Pernah ada gitu. Ya betul. Nah, terus gimana? Menurut saya apa itu? Ya belum ada namanya. Nggak ada namanya. Saya harus yang memunculkan nama. Nggak apa-apa, pencetus pertama kali. Penemu ya. Maisal Bantani. Ini apa namanya ini ya Allah? Ya mungkin mungkin perlu membaca kitab-kitab lagi. Makanya kenapa ketika di dalam tafsir Al-Quran Imam Ibnu Katsir yang menjelaskan wa minkum mayyutawafa min qablu. Nah, sebentar saya buka tafsirnya dulu, Bib ya. Ya. Ya, kalau sama Kiai Haidar mau ngomongnya ilmu melulu, nggak ada lalunya beliau mah. Nah ini ada Bakhisul Qur'ani nggak, Bib, di situ, Bib? Ya. Ada Bakhisul Qur'ani. Bakhisul Qur'an. Aplikasi di handphone. Wa minkum mayyutawafa. Nah, ayatnya di Bib. Di Jalalain aja yang gampang. Huwallazi khalaqakum min turab. Allah lah zat yang menciptakan kalian dari turab. Bi khalqi abikum
Adama minhu. Menghitung turab dari penciptaan Nabi Adam minhu saking turab. Summa min nutfah, kemudian dari sperma. Summa min alaqah, kemudian dari segumpal darah. Summa yukhrijukum tifla, kemudian sampai dilahirkan dalam kondisi tifla bimakna atfalan. Nah, summa yubqikum, summa litabluhu, sampailah asyuddakum, takamul la kuwatikum minas salasina sanatan ilal arba'in. Sampai usia kuat 30 sampai 40. Nah, summa litakunu suyukho, sampai menjadi tua. Nah, ini nih. Wa minkum mayyutawaffa min qablu. Ah, ini kan tafsirnya bisa luas ini karena di sini min qablu ngebuang mudhof ilaih. Nah, di tafsir Jalalain tafsirnya begini doang. Ai qablil asyud wasuyukho. Aduh. Fa'ala dzalika bikum lita'itsu. Nah, yang mengejutkan saya menemukannya dari Ibnu Katsir nih. Nah, nanti bisa digodok ini kalau ada di sini Ibnu Katsir. Wa minkum mayyutawaffa min qablu ay min qabli ayyujada wa yakhruja ila hadzal alam. Ya. Sebelum diadakan dan sebelum dikeluarkan di alam ini, bal, tapi ada bal nih. Ini yang iskalnya di sini nih, bal. Tiskutuhu ummuhu sikton. Tapi di keguguran. Nah, akhirnya begini. Tidak mungkin kan ayat Al-Qur'an dibatasi tafsir. Nggak mungkin kan? Kata Mbah Maimun, jangan tafsir membatasi Al-Qur'an. Nggak boleh. Nggak boleh. Semua ulama menafsirkan ayat ini wa minkum mayyutawaffa min qablu, keguguran. Lah karena fenomenanya mungkin zaman dulu ya cuma keguguran adanya. Sekarang hari ini kita menemukan fenomena bayi 7 bulan hilang di kandungan. Apa kita nggak boleh pakai ayat ini untuk menjawab? Wa minkum mayyutawaffa min qablu. Ya. Kan enggak mau. Lah ada fenomenanya, pasti Al-Qur'an bisa menjawab ini. Kira gitu loh, Beb. Ya. Nah masa, woi kamu nggak boleh buat tafsir sendiri? Iya, tolong nggak cariin jawaban nih terhadap fenomena ini. Saya tidak menafsirkan ayat ini. Saya cuma memakai ayat ini untuk menjawab fenomena ini agar jangan larinya ke Janjinjun. Coba Faizar dari Muhammadiyah ngomong di bawah jin. Akhirnya apa? Orang yang kehilangan bayi di kandungan. Jin. Saya waktu itu jamaah tanya, Ustadz Faizar, jinnya buat apa? Jinnya buat apa? Tapi Bang Mahesa, ada beberapa ayat yang Al-Fakir ingat. Lama wis ini. Nggak tahu ayat apa ini. Mungkin kalau jawabannya mungkin ada di kalimat di Quran. La ya'lamuna fil arham. Kalau nggak salah ya. Sesungguhnya kalian ini tidak mengetahui sesuatu yang ada di alam rahim. Pokok ayatnya itu begitu mungkin. Coba dicari. Mungkin ada. La ya'lamuna fil arham. Ada beberapa kalimat la ya'lamuna fis sama. Gandengannya sama itu Bang Mahesa. Kamu tidak mengetahui sesuatu yang ada di langit. Kamu tidak mengetahui sesuatu Gimana? Ada ayat Ali Imran ayat ke-6. Huwallazi yusawwirukum fil arham. Wa nuqirru fil arhami ma nasha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibun. Nah, maksudnya begini, saya ingin melakukan pendekatan ini sebagai sebuah jawaban ilmiah agar jangan larinya ke Janjinjun. Nah, ada seorang peruqyah dari Muhammadiyah namanya Faizar. Nah, inilah kerennya nih, Asy'ariyah sudah melewati orang sebelah sono, tetangga Asy'ariyah. Iya. Katanya jin, dibawa jin. Akhirnya jamaah tanya, jinnya untuk apa? Ya wallahu a'lam bishawab. Saya ketawa. Faizar, kalau lu ujung-ujungnya wallahu a'lam dari awal ada fenomena bayi hilang di kandungan bagaimana? Jawab wallahu a'lam bishawab. Itu lebih keren. Jangan pendekatannya jin. Lalu kemudian setelah terdesak sebuah pertanyaan wallahu a'lam. Akhirnya apa? Membuat ibu yang hilang dalam kandungan ini, anak di kandungan. Membuat ibu semakin bersedih. Dibawa jin. Jin nyuri, jin waktu nyuri zakat itu pakai nyolong, pakai masuk. Kalau jin nyuri bayi ya mestinya ada proses, Karena jin itu kasif juga loh gitu loh.
Betul, betul, betul. Ini kok kenapa sih akademisi kita, Bang Mesa, yang saya pahami tentang jin itu sendiri, Bang Mesa, kalimat wa ma khalaqtul jinna wal, jadi kalimat wawunya itu sendiri menurut saya sesuatu yang emang berbeda antara kita sama jin. Jadi mustahil lah ada jin mau curi bayi, gimana cara proses curinya, masuknya itu bagaimana. Cuman yang Al-Fakir tahu, jin ini hanya bisa mempengaruhi secara psikologis manusia saja. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, kan begitu. Jadi mungkin dipengaruhi jin secara psikologis sehingga keadaan hati mereka, keadaan pikiran mereka itu yang mungkin dipengaruhi. Tapi kalau sudah masuk ke alam rahim sampai nyuri bayi, ini kayaknya belum Al-Fakir pahami kayaknya. Belum pernah Al-Fakir paham tentang bab itu, sampai ke situ pun tidak pernah kayaknya. Ya sekarang dapat, maksudnya setidaknya di sini kita ngobrol keilmuan, nanti jenengan bisa ikut menjawab kalau ada warga Madura kehilangan begini, bukan jin. Itu minimal bukan tumbalisasi. Ini kan arahnya tumbalisasi, akhirnya bayinya datang lagi. Banyak lah kehaluan-kehaluan mengatasnamakan ruqyah. Namun yang ingin saya sampaikan di sini kawan-kawan yang dirahmati Allah, ya inilah Asy'ariyah. Asy'ariyah itu selalu ke depan ketimbang tetangganya. Jadi stop haluisme. Kita ini punya dalil, kita ini menganalisa pakai dalil, bukan pakai sains saja gitu loh. Sains ini kita posisikan sebagai penguat. Betul. Kita menggunakan teori-teori psikologi, teori-teori hipnosis, sains, tapi tidak jadikan utama. Wong ini belakangan kok dibanding keilmuan ulama mah. Betul, betul. Al-Quran kayaknya sudah sangat jelas Bang Maisa. Al-Quran ini Bang Maisa, hudal linnas, petunjuk untuk seluruh umat manusia. Mereka bahkan yang maju dulu pernah kaji sama Bang Maesa kan, mereka di luar sana banyak yang maju dengan kitab kita Al-Quran, bahkan ilmuwan-ilmuwan itu banyak referensinya ngambil di Quran. Sayangnya di kita sendiri yang Qurannya begitu dekat dan kita baca, kadang kita tidak bisa temukan hal-hal yang baru, terobosan-terobosan di Al-Quran ya. Saya masih ingat jam 11 malam, ada kiai nasional, internasional, karena ceramahnya sering luar negeri. Jam 11 malam telepon. Ustaz Maesa, gimana reinkarnasi di dalam Islam? Nggak ada, dalilnya apa? Kita nggak boleh jawab nggak ada, karena pertanyaan dari jamaah. Kiai ini, saya jawab, Rabbana, saya langsung jawab, Rabbana amatana sanataini wa ahyaitana sanatain. Fa'tarafna bidunubina ila khuruji min sabil. Satu. Dalil yang kedua, idza mata ibnu adam qata'a amaluhu illa min salasin. Udah ingkito enggak ada satu roh dua jasad. Oh, syukron, Masya Allah kok baru nyadar ya. Iya juga Maesa. Wis enggak dijelasin lagi Bang Kiai. Wih, dalam hati sombong. Keren Maesa yang nanya ke internasional. Bagus Bang Maesa. Emang iya, emang enggak, emang kita ini kadang Bang Maesa. Di lapangan ini Bang Maesa, yang dipahami ketika ada pohon pisang, kata Al-Fakir dulu, pohon pisang ketika berbuah 7, hal yang enggak pernah dan enggak lumrah. Lalu mereka pageri, mereka selamatan, mereka ini dulu bercerita, kakek saya itu dulu sejarahnya pohon pisang ini. Beda dengan orang Eropa. Eropa itu diteliti tanah itu kenapa kok bisa membuat pohon ini bisa berbuah 6 atau 7, ini kan tidak lumrah. Ternyata melalui kandungan-kandungan ini yang sehingga bisa merangsang pohon ini bisa berbuah 7. Sehingga dari penelitian itu menemukan hal-hal baru orang Eropa dengan pupuk-pupuk yang akhirnya ditemukan untuk bisa. Benar, itu Bang Maesa, prosesnya kan begitu. Kalau kita kayaknya enggak Bang Maesa. Kalau kita, orang kultur kita, kalau menemukan sesuatu, nggak mau dipelajarin orang, akhirnya, ini kesaktian, ini hasil dari tapa. Lalu dipercaya cerita itu berkembang dari tapa. Betul. Contoh Borobudur. Cara penelitian kita yang paling banyak Bang Maesa, biasanya pakai mediator. Untuk menemukan jawaban, kenapa pohon pisang ini bisa sampai 7, lalu action dimainkan. Lalu berbicara, Assalamualaikum. Coba Borobudur pendekatannya jin. Menara Banten oleh para dukun pendekatannya jin. Sampai bayi hilang semuanya pendekatannya jin. Akhirnya Indonesia ini dicekoki bang mistis melulu, sampai Soekarno katanya sekarang masih hidup.
Allahu Akbar. Nah, inilah yang kita sadarkan. Bisnis dimunculkan, sejarah dimatikan di Indonesia ini. Sehingga rakyat tidak mengenal sejarahnya, tidak mengenal raja dan sultannya. Masyarakat dicekoki kata demokrasi sehingga mati jati dirinya. Ada sebuah kaidah al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih. Ini saya ulang-ulang ya, karena penonton ganti-ganti juga. Ada sebuah kaidah begini kawan-kawan, kita berbicara sejarah dan kebangsaan. Al-muhafadzatu, apalagi warga Nahdien ini hafal di luar kepala. Al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih wal akhlu bil jadidil aslah. Menjaga sesuatu yang lebih dahulu yang baik. Dulu bangsa kita ini bangsa-bangsa. Ada raja, ada sultan. Ini qadimis sholih. Tapi wal akhlu bil jadidil aslah. Mengambil langkah yang lebih baik, demokrasi. Tapi ingat, jadidil aslah. Sesuatu yang baru tidak akan baik kalau melupakan sesuatu yang lama yang baik. Maka mestinya kita ingin ingatkan pemerintah bahwa ada raja dan sultan, wahai presiden, wahai pemerintah. Jangan lupakan, ikut libatkan mereka. Karena dulu juga raja dan sultan itu terlibat di DPA, Dewan Pertimbangan Agung, jadi penasehat. Tapi koruptor, sulit kalau ada DPA, dipantau raja. Disingkirkanlah DPA. Diganti dengan DPD. DPD ini tadinya DPA. Nah, DPD mencapai kursinya kan pakai biaya montang-manting agar jadi DPD. Akhirnya ketika jadi, kita menyerahkan suara ke anggota dewan. Dewan mikirin biaya. Kita menyerahkan ke kepemimpinan kepada bupati, gubernur, mikirin bohir, pemodal, saudara. Ingatkan pemerintahan ini bahwa ada raja dan sultan. Jangan hilangkan jati diri Nusantara. So teriak jaga NKRI, teriak Nusantara, raja dikebiri. Oh, katanya jas merah, seperti songkok merah. Katanya jas merah. Itu kan itu kan dari mulutnya Soekarno ya, jas merah. Jangan lupakan sejarah. Jangan lupakan sejarah. Itu dari mulutnya Soekarno kan. Itu walinya orang Banten katanya. Walinya orang Banten. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Jadi pemerintah segera harus melibatkan raja dan sultan sebagai penasehat. Betul. Jangan lupakan, jangan. Indonesia itu pemerintah itu anak Nusantara, anak bangsa-bangsa. Kita ini bangsa-bangsa, saya sekarang masih bangsa Banten. Betul. Bergabung dalam Indonesia. Anaknya ini kerajaan-kerajaan dan kesultanan. Betul. Jadi eksistensi mereka tidak boleh dilupakan, Bang Mesa ya. Ya nggak boleh lah. Tapi sayang, eksistensi mereka nggak bisa dirasakan. Iya, ini makanya tadi Bib, kita juga tadi ngebahas masalah. Halo Bib. Oi, ya Bang Mesa. Tadi nggak ada sinyal soalnya, jenengan. Ya, kita berusaha mengedukasi secara objektifnya. Kita juga komparasi dengan kejadian di kampung-kampung. Ini mohon maaf ya, Bib. Ini saya ngomong di hadapan Habib ini. Kita prihatin terhadap beberapa daerah yang tadinya baca berzanji, sekarang diganti baca simtuduror. Ini tidak baik ini. Berzanji baca, jadi dil aslak dibaca. Berzanji dibaca, simtuduror dibaca. Betul. Kalau tadinya berzanji kenal simtuduror, berzanji dibuang, jati diri kita, guru-guru kita terdahulu tidak dihargai ini. Maka tolong bersama sanak bangsa. Setuju, Bib ya? Setuju. Nah, ini juga melalui jenengan ajak habaib agar menjaga budaya kulturnya ini ya. Jadi Al-Fakir ini Bang Mesa selalu merekomkan bahwa keilmuan, bahkan kitab-kitab dari muassis-muassis NU yang lainnya, diantaranya itu adalah ulama dari leluhur-leluhur kita, emang harus dipakai Bang Mesa. Waktunya emang harus dipakai. Berjanji, Burda, Ad-Dibai, itu menurut saya emang sebuah rasa kecintaan kepada Nabi, kepada Allah, yang lalu rasa itu menjadi bahasa. Setelah itu dipakai kita yang tidak punya bahasa di dalam menyampaikan cinta kita kepada Nabi Muhammad, akhirnya kita nimbrung bahasa gitu loh. Nimbrung bahasa para pecinta Nabi Muhammad seperti Ad-Diba, Berjanji, Yasib Tuduror itu sendiri.
Kalau dibahasakan ada bahasa Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu taswiqan disami'in min hawasil. Kan begitu. Jadi ini untuk ngantarkan hati umat Nabi Muhammad supaya terlatih gitu loh, supaya ada rindu kepada Nabi Muhammad. Seharusnya emang berjanji itu bisa ngantarkan hati masyarakat cinta kepada nabinya. Ad-Diba juga bisa antarkan hati umat untuk bisa cinta kepada nabinya. Sibtud Durar juga begitu. Jadi ini tadi kenapa saya komparasi, karena tadi menjelaskan al-mukhafadatu alal qadimi soleh, kebetulan memang ada beberapa fenomena, termasuk di kampung saya pernah ada yang ngomong berjanji tidak sahih, akhirnya terjadi kesedihan di hati. Boleh, bagus simtud duror tadi saya katakan, tapi jangan membuang. Ada yang pernah ngomong begitu, Bib. Tahun 2004 atau 2005 lah. Lama itu. Nggak sahihnya Bang Mesa. Iya, nggak tahu, bukan kata-kata saya. Cuma waktu itu karena ya banyak toko-toko, saya diemin aja. Saya diemin. Artinya begini, silahkan simtud duror juga bagus, tapi itu prinsip kita, jaga tradisi lama yang baik, lalu melakukan sesuatu yang baru, yang lebih baik, gitu loh. Jadi yang mau memasukkan simtud duror di setiap daerah, ini hal sensitif gitu, jangan sampai menyingkirkan sesuatu yang lama gitu. Gitu. Al-Fakir masih pakai Bang Mesa, bahkan kadang di beberapa dalil yang Al-Fakir bawa punya Syekh Abdurrahman Ad-Diba tentang maulid kadang dibawa. Walau anna sa'aina kullahinin li Ahmad maulidan kana wajib. Jadi emang tidak harus bulan maulid, kata beliaunya, bahwa setiap hari bahkan setiap bulan itu ya maulid dan hukumnya wajib kita ngadain. Iya. Setiap hari kita maulid. Ya. Di kampung itu waktu kita di pondok, kalau nggak malam Senin, malam Jumat baca berjanji. Ya sekarang ada di kampung saya simtud duror dibaca, rotib dibaca, ada dibaca. Al-Fakir baca semua. Berjanji baca, Diba baca, Burda baca, simtud duror baca semua. Nah, berarti kan kena al-muhafadatu alal qadimi soleh wal akhdub. Nah, kalau dari kalangan Habib, yang qadimi solehnya simtud duror, yang jadi dilaslahnya berjanji. Kalau di masyarakat keumuman, qadimi soleh berjanji atau debah. Yang jadi dilaslahnya simtud duror. Sebenarnya ini bisa berjalan beriringan gitu. Jadi malah Bang Mesa, yang Al-Fakir pahami, mereka itu yang punya sambungan nasab kepada Nabi Muhammad. Yang dibilang punya sambungan nasab, walaupun secara biologis punya sambungan nasab kepada Nabi Muhammad, Al-Fakir, menurut Al-Fakir, mohon maaf, kurang penting. Yang sangat penting itu ketika punya sambungan nasab hati kepada Nabi Muhammad. Itu yang paling penting. Walaupun mau Yahudi, kalau punya sambungan hati, punya sambungan nasab hati kepada Nabi Muhammad, itu sudah sangat luar biasa. Orang yang punya tempat pasti khusus di hati Nabi Muhammad. In kuntum tuhibbunallah. Kalau kau ingin dicintai Allah, fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad. Yang harus diikuti hati Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, akan datang cinta Allah kepada kalian. Kalau sudah dicintai Allah, selesai. Bah Hasyim Asy'ari, Bah Asad Syamsul Arifin, Bah Wahab Hasbullah, Bah Maimun Zubair. Nah, mereka punya sambungan nasab hati kepada Nabi Muhammad. Jadi itu yang benar sebetulnya, yang harus diperhatikan. Ikuti orang-orang yang punya sambungan nasab hati kepada Nabi Muhammad. Berjanji, burda, itu simtud duror, apapun itu mereka orang yang punya sambungan nasab hati kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan iya Bang Maisa? Saya mau pamit undur diri dulu ini. Nanti disambung lah. Sering-sering mampir lah. Capek dituduh pembenci habaib melulu. Awajan dengan lah. Al-Fakir tahu di hati dengan Al-Fakir paham. Maksud dan tujuan suka ngeritik beberapa. Karena sampean punya otak, bisa nggak pakai otak. Mukibin nggak bisa pakai otaknya. Oke, siap Bang Mesa. Terima kasih banyak Bang Mesa ya. Sama-sama. Mudah-mudahan walau kita tidak satu atap, kita satu TikTok, satu hati dunia akhirat. Assalamualaikum, Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.